Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama Ibu Nurma Yunita atau Bu Nurma. Ibu di sini akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah kesetimbangan. Materi kimia kelas 11 SMA. Disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelumnya, teman-teman di sini udah tahu belum sih kesetimbangan kimia itu apa? Oke, Ibu bantu jelasin ya. Kesetimbangan kimia itu ada reaksi kimia yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Reaksi irreversibel adalah reaksi yang berkesudahan, karena jika salah satu zat bereaksi habis, maka reaksi tersebut akan berhenti. Kita contohkan A ditambah B menghasilkan C ditambah D. A ditambah B ini sebagai pereaksi dan C ditambah D itu sebagai hasil pereaksi atau produk. Sedangkan reaksi reversibel ini adalah reaksi berlangsungnya dua arah atau reaksi bolak-balik, yang artinya zat pereaksi dapat membentuk hasil produk dan hasil produk ini dapat bereaksi kembali membentuk zat pereaksi. Nah, kita misalkan lagi A ditambah B akan menghasilkan C ditambah D, di mana C ditambah D akan bisa berubah kembali menjadi zat bereaksi atau A ditambah B. Nah, kesetimbangan kimia ini berlandaskan azas Le Chatelier yang berbunyi, jika pada suatu sistem kesetimbangan diberikan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan bergeser ke arah mana dan membentuk kesetimbangan yang baru. Reaksi yang setimbang juga punya ciri-ciri loh teman-teman. Yang pertama, bersifat dinamis atau terus-menerus berlangsung. Zat bereaksi ini akan berubah menjadi produk, dan produk bisa berubah kembali menjadi zat bereaksi. Yang kedua, laju reaksi pembentukan menjadi produk akan sama besarnya dalam pembentukan zat bereaksi. Yang ketiga, reaksi kesetimbangan akan berlangsung dalam sistem tertutup atau keadaan tertutup ya teman-teman. Selain ciri-ciri dan sesuai judulnya, ada faktor apa saja ya untuk kesetimbangan yang mengalami pergeseran arah? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan ada konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, yang pertama konsentrasi. Jika konsentrasi zat diperbesar, misal ada D bereaksi, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut, yang artinya akan bergeser ke produk karena menjauhi zat tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika konsentrasi zat diperkecil, misal ada di bereaksi, maka reaksi akan bergeser mendekati zat tersebut, yang artinya akan bergeser ke pereaksi juga karena menuju zat tersebut. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, pada suhu, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Endoterm ini ditandai dengan entalpi atau delta H yang bernilai positif. Sedangkan jika suatu suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke eksoterm. Eksoterm ini ditandai dengan entalpi atau delta H yang bernilai negatif. Nah, pada volume, jika volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang besar pula. Sedangkan jika volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Untuk tekanan, ini
keterbalikan dari faktor volume, di mana jika tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang kecil, sedangkan jika tekanan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Betul kan teman-teman? Faktor volume dan tekanan itu sangat keterbalikan. Tetapi faktor katalisator hanya sebagai mempercepat laju reaksi maju dan laju reaksi balik. Katalisator ini tidak mempengaruhi susunan zat-zat yang ada pada kesetimbangan tersebut. Jadi katalisator ini hanya sebagai mempercepat laju reaksi aja ya teman-teman. Setelah ini ada contoh soalnya teman-teman, tolong disimak ya. Oke, teman-teman, ini ada contoh soal ya. Pada reaksi nitrogen dalam gas ditambah hidrogen dalam gas menghasilkan amonia atau 2NH3 dalam gas. Pertanyaannya, tentukan arah pergeseran reaksi dengan faktor-faktor jika A. Konsentrasi N2 diperbesar, B. Konsentrasi NH3 diperbesar, C. Volume diperkecil, dan D. Tekanan diperkecil. Kita coba untuk menjawabnya teman-teman. Untuk yang A, yang ditanyakan konsentrasi N2 diperbesar. Kita tuliskan dulu N2-nya ya. Dan N2 ini ada di sebelah reaksi, zat reaksi. Ya, ingat kembali prinsip faktor konsentrasi itu jika konsentrasi zat reaksi diperbesar, maka bergeser menjauhi zat reaksi, yang artinya akan bergeser ke produk. Pada produk ada NH3. Jadi NH3 ini akan semakin bertambah karena konsentrasi NH3 bertambah karena zat reaksi telah bergeser ke arahnya. Lalu bagaimana dengan H2? Ada zat reaksi. H2 ini akan berkurang karena semuanya telah bergeser ke arah produk. Jadi kesimpulannya, karena N2 ada di sebelah zat reaksi dan bergeser ke produk, maka NH3 akan bertambah karena ada di produk, sedangkan H2 akan berkurang karena ada di zat reaksi. Ya baik, selanjutnya kita akan menjawab poin B ya. Poin B itu kan konsentrasi NH3 diperbesar, maka NH3 itu kan ada di sebelah produk. Dan ingat kembali prinsip pada konsentrasi itu, jika produk diperbesar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Lalu lihat, selain NH3 yang ada di produk, itu kan ada N2 yang ada di zat reaksi ya. Nah, bagaimana N2 ini? Maka N2 ini akan bertambah karena bergesernya ke zat reaksi. Lalu bagaimana dengan H2 juga di zat reaksi? H2 ini akan semakin bertambah pula karena sama-sama bergeser ke arah zat reaksi. Ayo kita lanjut menyelesaikan pertanyaan yang C ya. Karena volume diperkecil, itu kita harus ingat prinsipnya dulu. Jika volume diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien yang kecil juga. Nah, bagaimana kita mengetahui koefisien yang terkecil itu siapa gitu ya? Jadi kita harus memeriksa gitu mana koefisien yang terkecil, apakah di produk ataukah di zat reaksi. Jadi di zat reaksi itu ada koefisiennya 1 dan ditambah 3. Jadi di zat reaksi itu 1 ditambah 3 koefisiennya 4 untuk zat reaksi, sedangkan di zat produk itu hanya koefisiennya 2. Jadi kesimpulannya yang lebih kecil itu ada di koefisien produk ya teman-teman. Lalu di koefisien produk ini ada NH3 yang semakin bertambah karena akan bergeser ke arahnya. Lalu di koefisien reaksi itu secara otomatis menjadi berkurang, yaitu berarti ada H2-nya berkurang dan N2-nya akan berkurang pula. Oke, selanjutnya pada soal tekanan diperkecil, itu untuk kalian kerjakan atau sebagai refleksi diri, apakah sudah mengerti, berujuk pada pembahasan yang sudah dibahas dan pada contoh soal yang sudah ibu kerjakan dan ibu contohkan.